Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan jiwaku, supaya oleh diriku kasih-Mu nyatalah. Dong sude mangoluki parbahat diai mai rongania o Tuhaki rodi ujung nai. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Seorang penolong yang akan menyertai selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi selama-lamanya. Itulah yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita, dan bahkan anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya ke dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika ada yang merasakan bahwa dia sendirian, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk itu. Saudara tidak sedang sendirian, ada Tuhan kita. Ada yang menolong kita. Ketika kita merasa tidak ada yang peduli dengan kita, ada yang menolong kita, ada yang menghibur kita, ada yang menyertai kita senantiasa. Jika pertolongan manusia di dunia ini terbatas waktunya, mereka hanya bisa menolong kita dalam waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu, tetapi pertolongan daripada Tuhan 24 jam, 7 hari seminggu, semuanya itu akan selalu disertai, akan selalu didampingi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak merasa sendirian, sehingga kita tidak merasa putus asa, sehingga kita tidak merasa seperti putus harapan, tetapi kita selalu ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita, atau ada suatu kekuatan atau keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, yang selalu menolong kita di setiap kehidupan kita. Kita tidak sendirian, kita tidak dibiarkan sendirian, tetapi Tuhan menolong kita dan senantiasa akan menolong kita di dalam setiap keadaan tertentu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa, dan itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi, yaitu dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Kita lihat di dalam Alkitab, dan juga pada saat ini juga itu kita rasakan, itu kita alami, itu kita saksikan di dalam kehidupan kita ini. Pernahkah saudara merasakan suatu kesulitan yang memang sangat membebani kita? Kita mau menjerit juga, sepertinya suara kita sudah habis, tenaga kita sudah tidak ada, sehingga kita hanya tergeletak,
menangis, air mata pun sudah kering, ya. Mau mengangguk ataupun mau berseru pun tidak bisa. Semuanya tidak bisa dengan keadaan kita yang begitu lemah dan tidak punya orang di samping kita. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Ingatlah firman Tuhan ini. Ketika kita bahkan di dalam keadaan yang separah itu, ingatlah firman Tuhan, janjinya ada penolong, ada yang menyertai kita. Ada Tuhan, ada yang telah diutus untuk menyertai kita di keadaan yang sangat sulit tersebut. Itulah yang membuat kita bertahan di dalam setiap penderitaan itu. Saya pasti bisa di dalam Kristus. Semuanya pasti berlalu pada waktunya. Kan itu firman Tuhan. Semua indah pada waktunya. Kita menjadi kuat, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita imani pertolongan Tuhan ini. Seorang penolong yang diberikan, yang akan menyertai setiap kita, setiap orang yang percaya selama-lamanya, dikatakan di sini, tanpa ada batasan waktu tertentu. Oh, tidak hanya 1 bulan kita ditolong Tuhan. Itu masa lalu. Masa sekarang nggak ada lagi pertolongan Tuhan. Masa depan semakin tidak ada lagi, kita katakan, karena kemajuan teknologi dan apapun itu. Bahkan di masa yang paling maju pun, masa sekarang kita lihat, semakin perlunya kita memohonkan pertolongan Tuhan. Semakin kita saksikan bagaimana kuasa ataupun kemampuan manusia semakin terbatas. Bagaimana kita tidak bisa melepaskan diri daripada pertolongan Tuhan. Bahkan di masa-masa sekarang. Ketika kita gunakan gadget kita, ditunjukkan belok kanan, belok kiri, tapi ke arah yang salah. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, oh Tuhan, ini hanyalah sarana. Saya mau tuntunanmu. Maka Tuhan akan menuntun kita kepada tempat yang tepat. Kalau mungkin saudara pernah mengikuti alat bantu yang kita punya, belok kiri, belok kanan, tetapi akhirnya ke tempat yang tidak kita harapkan. Ingatlah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah demikian. Dia selalu akan menolong kita dengan pertolongan yang terbaik, menuntun kita ke tempat yang paling tepat, tanpa ada keterbatasan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu tepat waktu. Tidak pernah terlambat ya Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Demikianlah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami tidak merasa putus asa. Kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kami tetap kuat seberapa besar pun kesulitan yang sedang kami hadapi. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena Engkau lebih besar daripada semua masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini. Demikianlah kami berdoa ya Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang tolong mereka di setiap pergumulan mereka. Engkau mampu dan selalu yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhaki rodi